Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dalam setiap perang besar, inovasi teknologi itu selalu didorong sampai ke batasnya. Semua negara berlomba-lomba menciptakan senjata paling mematikan untuk menang. Tapi, nggak semua inovasi itu jenius ya. Beberapa di antaranya, jujur aja, idenya tuh absurd banget. Mau tahu ada apa aja list senjatanya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Tameng senapan. Di sini ada yang main game Elden Ring nggak? Kalau iya, mungkin familiar ya sama senjata ini. Nah, biasanya senapan sama tameng itu dibuat terpisah kan? Tapi di abad ke-16, malah muncul ide untuk bikin tameng senapan. Namanya adalah gun shield, di mana senjata itu diharapkan untuk meningkatkan pertahanan prajurit dari jarak dekat. Senjata unik ini pertama kali dirancang di Italia pada abad ke-16, sebelum akhirnya diadopsi oleh Raja Henry ke-8 di Inggris ya. Dia langsung pesan 100 buah untuk para pengawalnya. Tapi ternyata senjata yang kelihatannya super canggih ini punya beberapa kelemahan fatal yang bikin dia tuh nggak guna sama sekali. Masalah pertama, coba bayangin deh, kalian tuh harus membidik pistol sambil nahan lempengan besi raksasa di lengan kalian. Susah banget kan? Masalah yang kedua, prajuritnya tuh jadi bingung. Dia harus milih antara ngarahin pistolnya ke badan musuh untuk nembak atau ngarahin perisainya ke senjata musuh biar tidak ditebas. Soalnya hal ini nggak bisa dilakuin berbarengan ya. Kalau mau nembak, badannya kebuka. Kalau mau nahan serangan, pistolnya jadi nggak ngarah. Serba salah kan? Akhirnya senjata ini jadi pajangan doang. Bukti sejarah juga menunjukkan kalau senjata ini kemungkinan besar dibuatnya tuh asal-asalan. Dari 100 yang dipesan, cuma 46 yang tersisa, dan banyak di antaranya cuma perisai biasa yang tempelin pistol seadanya. Tank bola. Kadang manusia emang tuh terlalu kreatif ya. Soalnya di tahun 1930-an ada senjata perang yang bentuknya terlalu unik untuk diproduksi pada zaman itu. Jadi waktu semua negara lagi ramai bikin tank canggih, penemu asal Amerika bernama A.J. Richardson malah bikin tank bentuk bola yang bisa menggelinding sendiri ke arah musuh. Dalam bahasa Inggris, nama tank ini dikenal dengan nama Tumbleweed Tank. Bola raksasa dengan diameter 3 meter itu katanya bakal diisi sama satu orang operator sambil ditemani senjata mesin juga ya. Nah, masalahnya, secara teori sih emang keren, tapi waktu prakteknya chaos total. Tanknya tuh susah dikontrol, pas mulai gelinding bikin operatornya tuh mual, dan senjatanya susah diarahin juga ya. Lagian coba mikir deh, gimana kalau tank ini ngeguling di bukit, gak bakal berhenti dong. Kalau nyangkut di parit atau lubang gimana cara keluarnya? Dan yang paling penting, si supirnya tuh gimana caranya lihat jalan kan? Bom angin. Gimana caranya nembak jatuh pesawat musuh tanpa pakai peluru? Pakai sihir gitu? Bukan ya? Insinyur di zaman Hitler punya ide yang lebih gila lagi. Mereka diminta bikin meriam angin yang pakai ledakan campuran hidrogen dan juga oksigen untuk menembaki gumpalan udara bertekanan super tinggi ke langit ya teman-teman. Tujuannya tuh jelas, untuk bikin tornado buatan yang bisa membuat pesawat musuh oleng, kehilangan kendali, bahkan sampai sayapnya patah. Secara teori sih keren banget. Masalah ini hukum fisika pun ketawa melihat ide ini. Alasannya ya, karena udara tuh cepet banget geraknya, sehingga gak ada yang bisa mengontrol kekuatannya kan? Tapi meskipun begitu, sang dokter sempat uji coba meriam itu di tahun 1944, di mana hasilnya bisa memukul papan kayu dari jarak 200 meter sampai retak. Ya, tapi itu kan papan kayu, bukan pesawat yang lagi meluncur di langit. Nah, begitu ditambahin ke atas, kekuatan anginnya langsung buyar dan melemah di udara. Jadi, supaya efektif, pesawat musuh literally harus terbang rendah dan masuk tepat ke depan moncong meriamnya. Ya, mana ada pilot sebodoh itu kan? Anjing bundir. Bukan cuma tikus sama burung aja ya hewan yang disuruh kerja waktu perang dunia. Ternyata anjing pun juga ikut dipakai untuk jadi senjata perang loh. Eits, cuma mereka bukan disuruh untuk jagain markas ataupun ngendus bom gitu ya, melainkan disuruh meledakkan diri. Waktu perang dunia kedua, Uni Soviet ceritanya mulai bingung melawan tank-tank milik Nazi, gimana tuh caranya ya? Nah, saking putus asanya, mereka muncullah dengan ide gila ini. Jadi, anjing-anjing dibuat kelaparan selama berhari-hari. Makanan kemudian ditaruh di bawah tank-tank Soviet yang lagi parkir untuk latihan. Hasilnya, anjing-anjing itu belajar. Kalau mau makan, ia cari di bawah tank.
Rencananya di medan perang sih simple ya. Ya tinggal pasangin bom di punggung anjing-anjing ini, terus lepasin deh mereka ke arah tank Jerman. Anjingnya bakal lari ke bawah tank untuk cari makan, lalu tuas di punggungnya bakal nyentuh bagian bawah tank dan meledak deh. Secara teori emang bagus sih, tapi kenyataannya pas di medan perang, anjing-anjing ini tuh malah bingung karena sebelumnya dilatih pakai tank Soviet yang suara dan juga baunya beda banget ya sama tank Jerman. Alhasil setelah dilepas, para anjing tuh malah balik lagi dan makanya jangan heran kalau mereka sekarang dikenal sebagai anjing bunuh diri Soviet karena proyek gagal total dan bikin pasukan mereka sendiri jadi korbannya. Haiya, niat yang pakai anjing biar nggak makan prajurit tapi ujung-ujungnya malah sama aja ya. Kucing dan kelelawar bersenjata. Selain anjing, ternyata ada hewan lain yang dipakai untuk jadi alat perang, yaitu kucing dan juga kelelawar. Jadi gini, ceritanya militer Jerman di zaman Perang Dunia Kedua punya ide untuk meledakkan kapal musuh dari dalam, namun pakai kucing. Ya logikanya, karena kucing benci air, mereka pasti akan secara naluriah berenang ke daratan terdekat, yaitu kapal musuh. Kenyataannya, gagal total. Kenapa? Jadi, kucing-kucingnya ini niatnya bakal dipasangin bom di bagian punggung, terus dilempar dari pesawat, dan entah gimana caranya bisa berenang masuk ke dalam kapal ya. Namun ternyata kucing yang dilempar tadi tuh malah banyak yang pingsan pas lagi di udara teman-teman. Oke, kucing gagal. Mungkin hewan lain bisa lebih kooperatif kali? Coba kita pakai kelelawar deh. Ide ini datang bukan dari jenderal tapi dari seorang dokter gigi. Namanya adalah Little S. Adams dan rencananya lebih cerdas lagi ya teman-teman. Jadi idenya tuh begini, para kelelawar bakal diterbangin ke gedung-gedung sama rumah yang masih pakai bahan dasar bambu sehingga bomnya tuh bisa meledak besar banget di sana. Nah, masalahnya kali ini mereka bukan pingsan kayak kucing, tapi para kelelawar itu malah nggak mau ke lokasi yang ditargetkan karena milih untuk pulang ke pangkalan militer sebagai tempat yang udah mereka anggap sebagai rumah. Jadinya bomnya bunuh diri dong. Lagian kok bisa ya percaya sama hewan yang nggak bisa diajak ngobrol ataupun mikir? Mungkin si dokter giginya juga mending fokus ngurusin gigi aja kali ya. Rompi senapan mesin. Daripada capek-capek bikin tank gede untuk ngancurin musuh, ternyata sebelum Perang Dunia I udah ada rompi senjata mesin ini. Jadi, dasar senjata ini tuh sebenarnya untuk menggantikan tank gitu ya. Dimana tentara yang udah dilatih sedemikian rupa bisa langsung nembak ke musuh-musuhnya. Ya, secara konsepsi, senjata yang dibuat sama Samuel Schwartz ini emang bagus. Tapi pas diuji coba di lapangan, gimana? Hasilnya bikin elus dada doang dong. Soalnya, para tentara jadi susah gerak karena berat rompi ini sampai 20 kg dan tembakannya tuh susah dikontrol. Bahkan yang lebih parah, untuk ngereload pelurunya, mereka tuh perlu lepas rompi dulu dong. Haduh, ini mah yang ada mati ketembak musuh duluan ya. Senapan harmonika. Terinspirasi dari alat musik harmonika, ternyata ada orang yang beneran membuat senjata bernama harmonica gun ini loh. Jadi, insinyur bernama Jonathan Browning itu pengen membuat senjata yang pelurunya disusun di blok logam panjang, seakan-akan ada di lubang alat musik harmonika ya. Ya, biar kalau kalian tembak, tinggal geser pelurunya aja gitu. Nah, masalahnya pas dipakai di lapangan, ternyata senjata ini tuh ribet banget. Selain berat banget dan juga nggak seimbang, setiap kali mau nembak dan juga lempengannya tuh geser, pusat berat pistolnya jadi ikut berpindah. Jadi penembaknya harus terus-terusan ngubah posisi tangan dan juga cengkramannya ya. Dan yang paling aneh itu, pistolnya ini nggak bisa masuk ke sarung pistol biasa. Gak muat. Ya, meskipun idenya tuh super kreatif, pistol harmonika ini akhirnya cuma jadi pajangan doang ya ujung-ujungnya. Vespa 150 tap. Bukan cuma dipakai untuk jalan-jalan doang, tapi Vespa 150 tap yang satu ini ternyata dipakai juga jadi senjata loh. Dengan biaya yang lebih murah, berat lebih ringan, dan bisa dibawa lewat udara. Katanya sih, Vespa Troops Aeroportis ini bisa dipakai untuk melawan tank waktu Prancis masih sering perang. Cuma yang perlu aku kasih tahu ke kalian, kendaraan yang diproduksi sebanyak 600 unit ini aslinya dirancang untuk pasukan terjun payung. Jadi, motor ini bakal dijatuhin dari pesawat pakai parasut, bareng sama satu Vespa lagi yang isinya tuh amunisi tambahan. Terus, kenapa senjata ini nggak pernah dipakai lagi? Iya, kalian nggak bisa nembak sambil jalan. Simple itu aja. Jadi buat membidik, tentaranya tuh harus berhenti dulu, terus mundur-mundur cantik sambil ngatur posisi Vespa sampai meriamnya ngarah ke target. Ya jelas dong, di saat tentaranya lagi sibuk parkir mundur di tengah medan perang begini, mereka udah jadi sasaran empuk banget kan untuk musuh. Senapan SMET.
Daripada senapan-senapan lainnya, senapan Smith yang muncul di tahun 1940 emang terbilang lumayan aneh sih. Jadi, insinyur bernama William Smith punya ide untuk bikin senjata tong minyak yang mau difungsikan sebagai anti-tank. Nah, berhubung negara Inggris emang lagi ketar-ketir takut diserang sama Jerman, alhasil mereka setuju-setuju aja lah ya. Sayangnya, waktu dipakai di lapangan, tong yang punya berat lebih dari 100 kilo ini malah berujung nyusahin prajurit aja karena perlu didorong terlebih dulu, terus senjatanya bisa mantul tiap kali dipakai tembak juga ya. Banyak juga cerita di mana meriam itu meledak di depan muka penggunanya sendiri. Makanya nih, walaupun sempat diproduksi dalam jumlah yang besar, tapi senjata ini langsung berujung disimpan saja. Karena bukannya membantu, yang ada malah nyusahin kan? Kugelpanzer. Bentuknya sih emang kayak bola, tapi aslinya ini adalah Kugelpanzer, yaitu tank bola milik Jerman pada waktu perang dulu. Jadi ceritanya di tahun 1940-an, waktu itu Nazi emang tergila-gila sama teknologi aneh sehingga setuju-setuju aja ya untuk membuat tank bola yang satu ini. Kecepatan maksimalnya cuma 8 km per jam, lebih lambat daripada orang lari kan? Nah, selain itu, tank ini juga punya beberapa fitur yang aneh nih. Masalah pertama, gak bisa lihat. Buat ngintip keluar, si pengemudi cuma disediain satu lubang yang super kecil. Mungkin tujuannya biar gak gampang ditembak, tapi ya gimana caranya ya nyetir di tengah medan perang kalau cuma bisa lihat dari lubang sekecil itu? Masalah kedua, gak punya senjata. Meskipun namanya tank, tapi alat ini gak ada meriam, gak ada senjata mesin, ya pokoknya kosong aja melompong gitu. Dan bayangin deh, pemerintah Jerman ini saking malunya sampai sekarang menyangka lo pernah membangun tank ini. Kacau banget kan berarti? Tank SAR. Namanya emang tank, tapi bentuknya bukan seperti tank yang pernah kalian lihat ya. Soalnya, tank SAR yang satu ini dibuat sama insinyur bernama Nikolai Lebedenko dengan bentuk mirip seperti roda 3 yang tingginya mencapai 9 meter dan panjangnya itu 17 meter. Dan untuk beratnya 60 ton, yang artinya 9 kali lebih berat daripada gajah Afrika. Tank raksasa ini juga butuh 15 orang kru hanya untuk mengoperasikannya. Masalahnya, waktu diuji coba, roda belakangnya yang super kecil itu ternyata jadi kelemahan fatal. Begitu tank ini jalan di tanah yang agak lunak ataupun berlumpur, roda belakangnya langsung nyangkut dan juga amblas. Tank itu pun langsung jadi pajangan gak berguna di tengah lapangan. Ya lagian, masa langsung koit cuma gara-gara lewatin genangan air? Aneh sih ini. Pistol kaki bebek. Berikutnya, ada senjata dari abad ke-19 yang punya 4 cabang laras dan bikin penembaknya tuh bisa langsung ngabisin beberapa musuh sekaligus, namun dengan sekali tembakan doang. Pistol ini sih sebenarnya ditujukan untuk para penjaga bank atau sipir penjara yang mungkin harus ngadepin keroyokan ya teman-teman. Kelihatannya super keren kan? Tapi masalahnya, kemungkinan musuh bakal berdiri berjajar rapi di depan 4 laras itu kecil banget gak sih? Yang paling sering tuh terjadi adalah cuma kena 1 orang dan 3 peluru lainnya kebuang sia-sia. Bahkan bisa aja dari sini malah ngelukain temen yang gak sengaja ikut ketodong kan? Makanya, daripada yang pakai jadi kenapa-napa, mending dimasukin jadi benda museum aja lah ya. Helm senapan. Helm tuh harusnya untuk melindungi kepala nggak sih? Tapi kalau di medan perang pada tahun 1916, ternyata helm tuh bisa untuk nembak loh. Jadi ceritanya, insinyur bernama Albert Bacon Pratt punya ide untuk bikin helm baja dengan pistol kecil di bagian atasnya. Nah, kalau kalian nunduk, senjatanya tuh bisa langsung ikut nembak ya guys kabarnya. Tujuannya sih sebenarnya bagus, biar prajurit yang sembunyi di parit tetap bisa melindungi diri mereka sendiri. Nah, masalahnya, ternyata helm ini bikin leher pegel dan tiap kali nembak, bikin helmnya tuh hampir kepental dari kepala. Waduh, ngawur banget kan jadinya. The Lechner Aerocycle. Sebelum ada Iron Man yang bisa terbang di langit, ternyata aslinya manusia tuh udah sempet bikin motor terbang beneran bernama The Lechner Aerocycle. Kelihatannya sih emang keren ya. Tapi aslinya, motor yang terbentuk kayak baling-baling itu dianggap terlalu berbahaya. Ya lagian, pilotnya tuh harus berdiri tepat di atas 2 baling-baling tajam yang lagi muter kenceng begitu coba. Salah langkah dikit aja, kepleset atau jatuh, ya udah auto jadi cincang deh. Selain itu, coba bayangin misi pengintaian rahasia pakai alat ini deh. Mana ada sih rahasia kalau terbang di atas benda berisik dan juga super mencolok ini? Ini mah jadi sasaran empuk banget, dilempar batu aja bisa jatuh kali. Meriam laras ganda. Dan terakhir ada double barrel cannon alias meriam laras ganda yang waktu dieksekusi tahun 1860-an malah berujung jadi bahan ketawaan satu kota. Jadi awalnya meriam ini bisa nembak 2 peluru sekaligus ya.
Masalahnya, ternyata waktu dicoba tidak seperti itu karena pelurunya tuh tidak keluar bersamaan. Iya, yang ada malah berujung ngancurin pagar, ngancurin pepohonan, bahkan hampir membunuh hewan ternak para warganya juga loh. Berhubung dari uji cobanya aja meragukan, ya ujung-ujungnya senjata ini dianggap gagal dan tidak patut untuk dilanjutkan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.